kekalahan Amerika Serikat jika perang berlanjut. Mungkin sebagai tanda Trump untuk terus berkuasa adalah melanjutkan peperangan dengan Iran. Di awal poin kita sudah menjelaskan soal rencana Trump terkait kembali menyerang Iran. We just got a letter from the curatorium in secrets. Never Miss Vader help with something. Come on, let's open it. Amerika Serikat justru dilanda berbagai kekacauan. Pentagon sedang dalam krisis besar akibat ulah Menteri Perang AS Pete Hegseth. Departemen Perang Pamansun sedang terguncang hebat dengan mundurnya John C. Pellet. Kepergian John C. Pellet tentu meninggalkan lubang yang menganga. Strategi perang Amerika Serikat dipastikan tak berubah dengan ketidakhadiran sosok sang jenderal. Perombakan besar-besaran di tubuh militer AS ini menandakan satu hal. Strategi tempur Pamansun tidak sepenuhnya berjalan efektif untuk melawan Iran. I got a new letter from the informant. Looks like the situation has changed again. Sedangkan Trump semakin bernafsu untuk segera menaklukkan Iran apapun yang terjadi. Kekacauan di pihak militer Amerika Serikat dibarengi dengan banyak tentara yang bertekad hebat. Banyak prajurit Pamansun yang menolak bertempur melawan Iran. Pernyataan ini diungkapkan langsung oleh Direktur Konsuling Bill Duffy. Ini telah menjadi kekacauan dan banyak individu merasa frustrasi di seluruh jajaran, kata Galvin. Kalau saja banyak tentara menolak, bagaimana Amerika Serikat bertahan dalam perang kali ini? Ini adalah kesempatan Iran untuk membalaskan perbuatan Donald Trump. Apa kan tidak sadar bahwa kebohongannya yang selama ini ditutup-tutupi akhirnya mulai terkuak juga. Banyak pangkalan-pangkalan Amerika rusak karena bahkan hancur total. Analisis dari American Enterprise Institute menunjukkan jumlah target yang diserang berjumlah dan strategis. Bahkan serangan Iran telah berhasil mencapai jet tempur F-15 hancur tak berbekas. Financial Response Sticker dengan model vintage menjadi informasi yang mendapatkan harga termurah. Itulah satu kekacauan Amerika Serikat rakyat muak dengan kepemimpinan Donald Trump. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah rakyat Amerika Serikat sudah benar-benar muak dengan kepemimpinan Donald Trump? Akankah Trump menuruti permintaan rakyatnya atau justru tetap melanjutkan perang? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Acted upon by Secret Service and law enforcement, and this was an event dedicated to freedom of speech that was supposed to bring together members of both parties with members of the press, and in a certain way it did. It was the fact that they just unified. I saw a room that was just totally unified. It was in one way very beautiful. Game's up. Time is over. Gotcha. A little amuse-bouche. Gonna go excellent. Wind strider. Fallen leaves. Adorn my night. Busted. Yeah, yeah. Shower me with praise. Time to shine. Time to go. Di ibu kota Bamako, pengamanan diperketat dengan penutupan akses menuju fasilitas militer guna mengantisipasi serangan lanjutan. Mereka memastikan pemimpin junta berada dalam kondisi aman. Komisi Pengendali Pengurusan Internasional Things are about to get dicey. Clouds high. The birds call. Must remain calm. Bear's on the loose. Off to the freezer. Quietly now. Dari dalam negeri, di mana selama hampir 2 bulan, Republik Islam memberitahu dunia bahwa pemimpin tertinggi barunya masih hidup. Mereka mengakui dia terluka, tapi mereka terus mengatakan bahwa dia sedang berkuasa pembunuhan. Here comes the catch.
Busted. Tahu A dash of frosting. A burst of flavor. keputusan untuk negara harus memiliki diri. Kemarin, kemenangan itu terbongkar di depan dunia. Dan ini terjadi di kota Mossad, kota yang sama tempat Ali Khamenei lahir. Para pendukung rezim melukis wajah pemimpin tertinggi yang baru di mural seorang martir. Artinya dia sudah mati. Orang-orang sedang berduka. Jika ini benar, hal ini bisa berdampak sangat menghancurkan bagi Iran dan tentu saja pada negosiasi perdamaian yang sedang berlangsung dengan Amerika Serikat. Kemarin, Presiden Trump mengkonfirmasi alasan mundurnya dari negosiasi. Menyatakan tidak ada yang tahu siapa pemimpin saat ini. Tidak ada yang tahu siapa yang memimpin negara itu, siapa pemimpin di dalam Iran. Dan sekarang kita mendengar rumor bahwa bahkan pemimpin tertinggi mungkin sudah meninggal. Dengarkan pernyataannya berikut ini. Tentang Iran, dengan mengetahui siapa yang berkuasa. Jika kelompok garis keras atau pemimpin yang berafiliasi dengan IRGC memiliki kekuatan lebih besar di Iran, apakah Amerika Serikat akan membuat kesepakatan? Apa yang kamu lakukan dengan rumah senjata tahun ini? Aku akan berusaha dengan siapapun yang Ad berkenan. Astra. Mereka tidak tahu, mereka sudah terlibat. Ya, mereka saling bertarung satu sama lain. Ada pertikaian besar di antara mereka. Mereka mungkin berebut kepemimpinan dalam banyak kasus. Menurut saya, mereka malah berusaha menghindari jadi pemimpin. Setelah dua tingkat pemimpin disingkirkan, saya siap menghadapi siapapun. Tapi tidak ada alasan untuk menunggu 2 hari. Membuat orang-orang bepergian selama 16 Ad Astra. sampai 17 jam. Kita tidak akan seperti Thank itu. you for Kita complete- akan melakukannya. Ketika mereka mau, mereka bisa menegur saya. Kita memegang semua kartu. Kita sudah memenangkan segalanya. Kita memegang semua kartu. Sekarang mari kita beri sedikit konteks tentang pemimpin tertinggi baru ini yang kemungkinan akan segera menjadi pemimpin lama. Namanya Mojtaba Khamenei. Dia adalah putra dari pemimpin tertinggi sebelumnya, Ali Khamenei, yang membuat Republik Islam menjadi semacam monarki. Kini, dia berada di kompleks yang sama saat perang dimulai, tempat Ali Khamenei mengadakan pertemuan besar dengan pejabat tinggi Iran. Kita semua tahu apa yang terjadi di sana. Jet-jet Israel menghancurkan kompleks itu beserta semua orang di dalamnya. Jika Anda lupa, berikut detailnya. CIA adalah alasan sebenarnya Khamenei tewas. Selama berbulan-bulan, badan tersebut telah melacak lokasinya, This kebiasaannya, realm is dan kebiasaannya sampai mereka mengetahui jadwalnya lebih baik daripada tim pengamanannya sendiri. Setelah perang 12 hari pada Juni 2025, Khamenei menjadi sangat paranoid sehingga bunker bawah tanahnya digali sangat dalam hingga perjalanan lift saja memakan waktu lebih dari 5 menit untuk mencapai If you dasar. ever ha- Orang Amerika tahu hal ini, jadi mereka menunggu saat yang tepat yang datang pada pagi hari tanggal 28 Februari. CIA mendeteksi adanya pertemuan langka pada Sabtu pagi yang dihadiri seluruh pimpinan tertinggi Iran di satu kompleks di pusat Teheran. Khamenei sendiri muncul ke permukaan untuk pertemuan ini karena dia percaya bahwa dia kurang terekspos di siang hari. Itulah sebabnya bagaimana itu adalah kesalahan terakhir yang pernah dia buat. CIA meneruskan intelijen berkualitas tinggi ini langsung ke Israel dan kedua negara menunjukkan operasi saat itu juga. 2 jam setelah jet